Halo, apa kabar sobat magerku? Nikmati hari Minggu ini tanpa beban dengan penuh harapan walau masih ada tanggungan. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mr. and Mrs. Smith yang diperankan oleh saudara kembar dan mantan saya Brad Pitt dan Angelina Jolie. Film yang dirilis pada tahun 2005 ini bercerita tentang sepasang suami istri yang sudah menikah selama 6 tahun. Yang keduanya memiliki profesi sebagai pembunuh bayaran, namun satu sama lain tidak mengetahui. Oke, sebelum kita mulai, siapkan dulu kopi, roti, nasi, indomie, seledri, patani, istri, budi, atau apapun itu agar lebih asyik nontonnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Tanpa berlama-lama, mari ditonton dulu. Scene diawali dengan perkenalan sepasang suami istri bernama John Smith dan Jane yang sedang interview di KUA. Beberapa pertanyaan mengenai pernikahan mereka selama 6 tahun terakhir, mulai dari seberapa bahagia pernikahan mereka sampai seberapa sering mereka berhubungan intim. Kisah dimulai dari flashback 6 tahun lalu di Bogota, Kolombia, di mana para polisi sedang mencari seorang turis yang sedang berlibur sendirian atas kasus penembakan. Melihat John sedang sendiri pelongo-pelongo, polisi tersebut mendekatinya untuk diinterogasi bersamaan dengan kedatangan Jane yang kemudian menghampiri John sambil mengaku bahwa mereka sepasang kekasih. Padahal mereka tidak mengenal satu sama lain. Belum kenal udah kompak ini lur. Perkenalan singkat itu ternyata langsung menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka, yang tentu saja malam itu diakhiri dengan kumpul kerbau. Ketika sedang berkencan, mereka bermain permainan penembak jitu di mana tidak ada satupun dari peluru Jane yang mengenai target, sementara John hanya satu dari pelurunya yang meleset. Tak terima dengan hasilnya Jane kembali mencoba peruntungannya dan kena semua lur. Setelah 6 minggu kenalan, John memberitahu kepada temannya bernama Eddie kalau keputusannya sudah bulat untuk meminang Jane yang berprofesi sebagai konsultan teknis yang pintar menembak. Sementara di sisi lain, Jane juga memberitahu temannya bernama Jasmine di mana dia akan menikah dengan seorang pria yang bekerja di perusahaan konstruksi. 6 tahun setelah menikah, terlihat rumah tangga mereka tidak begitu harmonis, namun bukan berarti mereka selalu bertengkar setiap harinya. Hal itu diakibatkan oleh kesibukan mereka dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menikmati kebersamaan mereka. Ditambah lagi mereka juga belum memiliki anak. Entah Jane minum pil KB atau pakai IUD, yang jelas mereka nyup-nyup tapi belum jadi lur. Kebersamaan mereka hanya saat makan malam, di mana sebagai seorang istri karir namun soleha dan berbakti kepada suami, Jane yang pulang lebih dulu selalu menyiapkan makanan untuk suaminya. Dan tak jarang juga jika sudah di atas ranjang bukannya sering-sering nyup-nyup, malah mereka sering sibuk dengan urusan masing-masing. Suatu malam dengan alasan urusan pekerjaan, Jane pun izin keluar, namun ternyata Jane malah mendatangi sebuah hotel. Pada saat bersamaan, John juga mendatangi sebuah bar yang kemudian John memasuki sebuah ruangan sambil berpura-pura mabuk antimo di depan para penjudi lalu meminta mereka untuk mengizinkannya bermain. Dan tiba-tiba, dor, John membunuh mereka. Di sisi lain, setibanya di salah satu kamar hotel, Jane sudah ditunggu oleh seorang pria hidung belang yang wajahnya bule tapi nanggung sedikit ke Arab-Araban, di mana Jane akan memuaskan nafsu birahi pria tersebut dengan kategori hardcore yang sebenarnya. Dan tiba-tiba diputarlah tenggorokannya. Setelah pekerjaannya sama-sama selesai, mereka kemudian menghadiri acara ruatan anak tetangga sebelah agar hubungan pertetanggaan mereka terjalin dengan baik tanpa adanya kecurigaan.
Keesokan harinya sebelum berangkat ke tempat kerja, John memasuki ruangan bawah tanah yang ternyata ruangan itu adalah ruangan penyimpanan senjata. Sementara di dalam rumah, Jane juga memiliki tempat penyimpanan senjata rahasianya sendiri yang berada di dalam oven listrik canggih, dan tentu saja itu tidak dijual di Shopee. Setibanya John di kantor, lagi-lagi kantor tersebut hanyalah sebuah kedok agar profesi aslinya sebagai pembunuh bayaran tidak diketahui oleh orang sekitarnya. Kemudian John mendapatkan target baru di mana dia disuruh untuk menangkap seorang pria bernama Benjamin Dance karena dia adalah ancaman bagi perusahaan mereka. Pada saat bersamaan, Jane juga mendapatkan misi baru, yaitu menangkap target yang akan melintasi perbatasan Meksiko, dan orangnya juga bernama Benjamin. Sekarang pasutri dari dua agensi berbeda itu memiliki target yang sama. Singkat cerita, ketika Jane sedang bersantai sambil menunggu target masuk ke dalam perangkap, dari jauh terlihat sebuah mobil bagi ugal-ugalan. Bahkan mobil itu sempat menyenggol salah satu perangkapnya. Karena Jane tidak mengetahui dan tidak terpikirkan juga kalau itu adalah suaminya, kemudian langsung menembak John sebagai peringatan. John yang juga tidak tahu itu istrinya dan tidak ingin misinya gagal, kemudian membalas tembakan tersebut dengan RPG hingga membuat gubuk derita Jane pun hancur berkeping-keping. Setelah misi itu gagal, John meminta temannya bernama Gwen memeriksa chip dari laptop yang ia temukan di TKP, berharap dia menemukan petunjuk siapa orang yang telah mengacaukan misinya. Setelah alamat dan pemilik laptop itu didapatkan, John langsung bergegas menuju alamat tersebut, dan betapa terkejutnya John ketika mengetahui bahwa laptop itu milik Jane Smith yang menjabat sebagai CEO perusahaan tersebut. Sementara di ruangannya, Jane memeriksa kembali video dan teropong yang ia gunakan untuk melihat John, hingga akhirnya Jane menyadari bahwa itu adalah John suaminya. Dari sinilah kecurigaan dan kewaspadaan mulai muncul di antara mereka, di mana ketika John pulang, Jane menyambutnya dengan segelas minuman yang tentu saja John membuang minuman itu karena takut diracuni Wipol. Untuk berjaga-jaga, John diam-diam menyelipkan sebuah pisau pemotong roti ke dalam pakaiannya. Namun ternyata Jane memiliki pisau yang lebih besar lagi. Kemudian John menguji refleks Jane dengan menjatuhkan botol anggur, dan dengan terampil dan cepat Jane menggenggamnya. Jane tiba-tiba malu lalu lari. John semakin curiga sehingga dia langsung mengambil pistol dan terjadilah kejar-mengejar antara suami istri ini. Saat mengejar melalui jalan pintas, John malah terjatuh yang terlihat seakan melompati pagar, dan tanpa sengaja dia melepaskan tembakan ke mobil Jane. Jane yang sudah terlanjur emosi karena menganggap John sengaja menembaknya, kemudian mencoba menabrak John, tapi dia malah berhasil masuk ke dalam mobil. Yang seketika Jane langsung terjun dari mobil. Wah, dikira pada mau saling bunuh ini lur. Keesokan harinya, Jane bersama rekannya kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang dan juga mengumpulkan semua barang bukti yang akan digunakan untuk melacak keberadaan John. Tak lama setelah Jane pergi, John juga kembali ke rumah itu lalu mengecek ruangan penyimpanan senjata. Namun ternyata semua senjata John telah diambil oleh Jane, bahkan selongsong peluru pun tak disisakan. Ketika Jane sedang melacak keberadaan John, ternyata mereka tidak perlu repot-repot mencarinya karena sekarang John sedang berada di kantor mereka. Setelah sedikit basa-basi sebagai suami istri, John kemudian menyuruh Jane segera meninggalkan kantornya karena sebentar lagi John akan tiba di ruangan itu untuk membunuh mereka semua. Menyadari John tidak main-main dengan ucapannya, mereka langsung menghancurkan semua barang bukti lalu pergi meninggalkan kantor tersebut dengan flying fox ke gedung lain. Berdasarkan dari sisa berkas hangus, John berhasil menemukan petunjuk keberadaan kantor baru Jane, yang kemudian John langsung menuju kantor tersebut. Namun ternyata Jane sudah menyambut kedatangan John dan balik mengancam akan meledakkan lift tempat John berada. Karena merasa Jane tidak akan tega melakukan itu, John malah menantang Jane untuk segera meledakkan liftnya. Namun sebelum hitungan mundur selesai, rekan Jane langsung meledakkan lift tersebut yang membuat Jane sangat panik.
ternyata John tidak berada dalam lift tersebut, melainkan dia berada dalam lift sebelahnya, dan juga John telah menyadap CCTV untuk mengelabui Jane. Malam harinya masih dalam suasana berkabung, terlihat Jane yang sedang berada di tempat ketika John melamarnya sempat menjatuhkan air mata penyesalan. Namun tak lama John pun datang, dan sekarang John memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelah selesai menikmati dansa perpisahan, Jane pun pergi bersamaan dengan sebuah ledakan, dan beruntungnya seseorang memberitahu John bahwa jas yang ia kenakan berbunyi. Dalam perjalanan, John menelpon Jane dan memintanya untuk bertemu di rumah. Sekaligus John mengatakan bahwa ketika pertama kali mereka bertemu, John melihat Jane seperti Angelina Jolie. Maka dari itu John memutuskan untuk meminangnya. Namun Jane yang gengsi mengakui perasaannya pun malah mengatakan bahwa semua yang ia lakukan itu tak lebih dari sekedar bisnis. Singkat cerita, Jane berhasil memasuki rumah terlebih dahulu. Terpaksa John harus mengendap-endap masuk melalui jendela. Lalu John mengambil pistol yang ia simpan di dalam kotak mainan. Dan inilah yang dinamakan peperangan dalam rumah tangga. Pertarungan kembali dilanjutkan dengan tangan kosong, dan untuk kali ini disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya. Hingga akhirnya mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Namun terlihat John tidak tega membunuh istrinya, sehingga pertarungan baru pun dimulai, yaitu kumpul kerbau. Kini agensi mereka masing-masing menjadikan mereka target dengan imbalan $400.000. Dan benar saja, ketika mereka sedang menikmati sarapan gudeg Yujum, tiba-tiba rumah mereka diserang oleh sekelompok orang. Bahkan mereka sempat berdebat strateginya siapa yang harus diterapkan. Saat mereka bersembunyi di dalam gudang sambil mengambil sebuah senjata, seekor robot melemparkan granat ke dalam gudang tersebut. Namun John malah menendangnya ke arah bahan bakar. Setelah mencuri mobil tetangga, mereka kemudian pergi melarikan diri sambil dikejar oleh 3 mobil yang terus memburu mereka berdua. Setelah berhasil menyingkirkan pemburu tersebut, mereka kembali menemui Eddie untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Eddie mengatakan bahwa perusahaan John dan Jane bersaing satu sama lain. Maka dari itu, ketika mengetahui mereka malah menikah, masing-masing perusahaan berniat membunuh mereka berdua agar rahasia perusahaan tetap terjaga. Kemudian Jane meminta bantuan Jasmine mencari tahu tempat Benjamin ditahan, hingga akhirnya Jasmine menemukan lokasi di mana tempat tersebut memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Setibanya di sebuah gedung tersebut, mereka kemudian mengatur strategi di mana John yang akan masuk, sementara Jane akan menunggunya di mobil sambil mengarahkan John ke ruang tahanan Benjamin. Mereka kemudian membawa Benjamin ke sebuah kos-kosan untuk diinterogasi. Namun Benjamin diam 1000 bahasa, dan sekalinya bicara dia malah meminta jus tomat. Akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa sebenarnya Benjamin bukanlah target, karena target yang sebenarnya adalah mereka berdua. Dan Benjamin hanyalah sebagai umpan agar John dan Jane saling bunuh satu sama lain. Ternyata lokasi mereka diketahui oleh pasukan pemburu melalui pelacak yang dipasang di sabuk Benjamin. Beruntung sebelum pasukan itu tiba, mereka berhasil lolos sementara waktu dan bersembunyi di dalam gorong-gorong.
John memberikan pilihan kepada Jane, yaitu pergi melarikan diri atau tetap tinggal. Karena sebagai pembunuh bayaran profesional, John tidak ada pilihan selain menghadapi pasukan tersebut. Namun Jane memutuskan untuk berjuang bersama John. So sweet lor. Mereka kemudian memasuki sebuah toko sambil mempersiapkan perlengkapan perang, mulai dari rompi anti peluru hingga setelan jas. Sementara di luar, para pasukan mulai memasuki toko untuk memburu mereka berdua. Sambil bersembunyi-bersembunyi mereka menciduk satu persatu pasukan tersebut. Namun entah sengaja atau tidak, karena ketika Jane melemparkan pisau, salah satu pisaunya malah menancap di kaki John. Pasukan yang terus berdatangan membuat mereka cukup kewalahan menghadapinya. Bahkan rompi mereka dihujani peluru yang memaksa mereka bersembunyi untuk sementara waktu. Dalam keadaan genting, mereka masih sempat membayangkan betapa indahnya jika sebelumnya mereka memilih untuk kabur dan melarikan diri. Namun sekarang mereka tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi semua pasukan tersebut. Scene kembali berpindah ketika mereka sedang diwawancarai di awal film, di mana sekarang mereka memutuskan untuk membangun rumah baru karena sebelumnya rumah mereka telah hancur. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.